Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 yang membahas part 1 vision bagian 3 yaitu learn. Saya sendiri dengan Dwiki Asa Hermanto dan teman saya ada Muhammad Taufikur Rahman, lalu Umi Nur Habibah dan Tamara Dwi Pribadi. Pembelajaran seringkali dijadikan alasan untuk sebuah kegagalan dalam berwirausaha, seperti gagal dalam mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dasar dari kegiatan wirausaha adalah untuk terlibat dalam pembangunan organisasi di bawah tekanan dan kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Fungsi terpentingnya adalah belajar. Model Learn Startup ini merubah pembelajaran yang mulanya digunakan untuk menutup-nutupi sebuah kegagalan menjadi pembelajaran yang tervalidasi, di mana pembelajaran tervalidasi merupakan proses menunjukkan secara empiris tim telah menemukan kebenaran berharga tentang prospek bisnis untuk masa kini dan masa yang akan datang. Metode ini dinilai lebih konkret, akurat, dan cepat dari perkiraan pasar atau perencanaan bisnis klasik. Kisah berdirinya IMVU tidak luput dari banyaknya kesalahan dalam mengembangkan produk pertama. Mereka juga telah berpartisipasi dalam usaha yang sebelumnya telah gagal dan tentu tidak akan mengulangi kegagalan tersebut. Fokus utama pada masa awal berdirinya IMVU menimbulkan beberapa pertanyaan seperti apa yang harus dibangun dan untuk siapa, pasar seperti apa yang menjadi tujuan, dan bagaimana bisnis tersebut dapat bersaing. Instant Message atau IM adalah contoh pasar yang membutuhkan jaringan kuat seperti halnya jaringan komunikasi. Pada tahun 2004, pasar IM dikurung oleh pemegang saham lama, di mana 3 jaringan teratas mengendalikan lebih dari 80% keseluruhan pengguna. IMVU menggunakan strategi membangun produk yang menggabungkan daya tarik massal yang cukup besar dari IM tradisional dengan pendapatan tinggi per pelanggan dari video game 3D dan dunia virtual. Karena tidak memungkinkan untuk membawa produk IM baru ke pasar, maka IMVU membangun produk tambahan IM yang akan beroperasi dengan jaringan yang telah ada. Hal tersebut memudahkan pelanggan untuk mengadopsi barang virtual IMVU dan juga teknologi komunikasi tanpa harus berganti penyedia IM, mempelajari interface baru, dan membawa teman-teman mereka untuk menggunakan IMVU. Dalam meluncurkan produk tambahan ke pasar yang besar dan juga kompleks serta memiliki begitu banyak bagian yang bergerak, diperlukan waktu sekitar 180 hari atau 6 bulan untuk meluncurkan produk dan menarik pelanggan. Dalam proses peluncuran ini, mereka khawatir apabila pada produk yang mereka buat terdapat cacat, sehingga orang-orang akan menganggap produk kualitas rendah, dan hal tersebut dapat merusak reputasi insinyur dan juga IMVU. Banyak tim wirausaha yang menyerah pada rasa takut tersebut saat proses peluncuran. Namun, IMVU bertahan karena penundaan mencegah banyak startup mendapat feedback dari pelanggan yang mereka butuhkan. Peluncuran produk. Pada saat peluncuran produk, penulis khawatir akan kualitas produk yang rendah. Orang akan mengira penulis tidak dapat membangun produk yang berkualitas. Akan tetapi, ketakutan tersebut tidak berdasar karena di saat peluncuran tidak ada yang mencoba produk tersebut. Pelanggan bahkan tidak mau mengunduhnya. Setelah beberapa minggu dan bulan berikutnya, penulis dan rekan kerjanya bekerja keras untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan mendatangkan banyak pelanggan melalui proses pendaftaran dan pengunduhan online, dan terus melakukan perbaikan lainnya pada produknya. Keputusan yang tepat yang telah diambil oleh penulis yaitu menetapkan target pendapatan yang jelas setiap bulannya untuk hari-hari awal tersebut. Dari bulan ke bulan, target pendapatan yang telah dibuat penulis meningkat sedikit demi sedikit. Seluruh analisis strategis yang dilakukan terhadap pasar sama sekali salah. Mereka mengukurnya secara empiris, melalui eksperimen, bukan melalui grup fokus atau riset pasar. Berbicara dengan pelanggan. Karena putus asa, penulis memutuskan untuk berbicara dengan beberapa pelanggan potensial. Jika seseorang tersebut adalah seseorang remaja pengguna awal teknologi, maka mereka akan terlibat pada produk yang ditawarkan. Namun sebaliknya,
Jika seseorang tersebut adalah orang biasa, mereka akan berpikir, ini adalah sesuatu yang baru, belum pernah ia ketahui sebelumnya. Lantas akan timbul pertanyaan, mengapa ia harus melakukan itu? Hal tersebut akan membutuhkan banyak penjelasan dan dipenuhi dengan keraguan. Rata-rata pelanggan baru berpikiran ia harus mencobanya terlebih dahulu sebelum mereka mengundang temannya. Ketika pelanggan mencoba fitur-fitur, para pelanggan baru merasa sedikit menyenangkan menggunakan fitur itu. Pelanggan tidak terintimidasi oleh gagasan harus mengajak teman-teman mereka ke jaringan IM baru. Ternyata mereka menikmati tantangan itu. Yang lebih mengejutkan lagi, asumsi penulis bahwa pelanggan ingin menggunakan IM berbasis avatar, terutama dengan teman mereka yang sudah ada, juga salah. Mereka ingin mendapatkan teman baru, sebuah aktivitas yang sangat cocok untuk difasilitasi oleh avatar 3D. Membuang pekerjaan saya. Penulis berpikir bahwa semua pekerjaan yang dilakukannya selama ini hanya membuang-buang waktu dan energi. Selalu ada satu perlindungan terakhir bagi orang-orang yang ingin membenarkan kegagalan mereka sendiri, kata si penulis untuk memotivasi dirinya sendiri. Lalu, timbullah pertanyaan yang mengganggu si penulis, yaitu, jika tujuan bulan-bulan ini adalah untuk mempelajari wawasan penting tentang pelanggan, mengapa butuh waktu yang lama? Seberapa besar upaya kita berkontribusi pada pelajaran penting yang perlu kita pelajari? Bisakah kita mempelajari pelajaran tersebut lebih awal jika saya tidak terlalu fokus untuk membuat produk lebih baik dengan menambah fitur-fitur yang baru? Nilai versus pemborosan. Sebuah startup dalam pelanggan masih belum diketahui, sehingga di sini kita membutuhkan definisi baru tentang nilai. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pembelajaran di mana belajar ialah unit terpenting dari startup sebagai bentuk kemajuan. Upaya yang tidak mutlak perlu dihilangkan karena itu termasuk pemborosan, sehingga pembelajaran yang divalidasi itu perlu didukung oleh data empiris yang dikumpulkan dari responden pelanggan, di mana Anda dapat menemukan validasi. Yang pertama, bekerja keras untuk menemukan apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan dan menyesuaikan produk, serta menentukan bagaimana strategi yang cocok untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut. Yang kedua, saat seorang startup mulai memahami pelanggan dengan baik, maka saat itulah dia mampu meningkatkan produk. Langkah selanjutnya, memperhatikan kritik atau saran dari pelanggan dan menjadikannya sebagai rapot baru atau bahan pertimbangan evaluasi. Dan yang terakhir, startup tersebut akan memperhatikan presentasi pelanggan yang menunjukkan penilaian pada suatu produk yang dijualnya itu. Keberanian dari nol. Memang seringkali lebih mudah untuk mengumpulkan uang atau memperoleh sumber daya lain ketika Anda tidak memiliki pendapatan, pelanggan, ataupun daya tarik daripada ketika Anda memiliki salah satunya dengan jumlah yang kecil. Fenomena ini menciptakan kompensasi yang brutal, salah satunya yakni menunda pengambilan data sampai Anda yakin berhasil. Namun di sisi lain, merilis produk dan berharap yang terbaik juga bukan rencana yang benar, karena kompensasi yang tak terduga ini nyata adanya. Oleh karena itu, diperlukan pengalaman dari seorang startup yang akan dapat mengurangi pemborosan akibat dari keberanian nol ini dengan pembelajaran yang telah divalidasi. Listen beyond IMVU. IMVU memiliki strategi lean startup yang cukup menarik, yaitu dengan meluncurkan prototip awal yang memiliki kualitas rendah, menagih pembayaran pelanggan pada hari pertama, dan menggunakan target pendapatan rendah untuk mendorong akuntabilitas. Strategi ini tidak bisa digunakan secara langsung pada bisnis yang mungkin kita akan miliki, melainkan perlu modifikasi dengan menyesuaikan bisnis yang kita miliki, yaitu dengan cara mempelajari lean startup dari bisnis-bisnis lain.